Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya. Oke, eh, video ini adalah video pertama saya mengenai bahasa pemrograman C++. Ya, sebenarnya video ini ya saya tujukan untuk teman-teman yang masih baru memasuki pintu gerbang dunia pemrograman, ya. Ya, eee, jadi, ketika kita ingin belajar mengenai bahasa pemrograman, ada hal-hal dasar yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Salah satunya adalah mengenai variabel. Nah, eee, seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui sebelumnya bahwa ada banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah program aplikasi. Salah satunya adalah C++, ya. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada Java, ada C++, itu karakteristiknya berbeda, walaupun sedikit hampir sama, ya. Atau mungkin teman-teman juga mengenal bahasa pemrograman yang lain, ya, seperti C atau misalnya apalagi ya, PHP ya, atau apalagi yang lain, ya. Pokoknya setiap bahasa pemrograman itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hal dasar tadi yang saya sebutkan tadi, hal dasar yang penting untuk diketahui terlebih dahulu adalah salah satunya adalah mengenai variabel. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, agar kita dapat menggunakan sebuah variabel, maka variabel tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah dideklarasikan, kita dapat menginisialisasikan sebuah nilai atau menugaskan sebuah nilai untuk masuk ke dalam, disimpan di dalam variabel tersebut. Disimpan dalam tanda kutip ya. Oke, untuk teman-teman, ini sekedar informasi saja, untuk teman-teman yang mungkin ingin membaca versi penjelasan tertulis dari video ini, bisa mengunjungi web kami di pakcoding.id ya. Oh ya, jangan lupa subscribe video ini ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat ya. Jadi disimak dulu baru di-subscribe. Oke. Ya, lanjut. Nah, mungkin masih ada yang bingung mengenai variabel, tapi saya yakin jika teman-teman adalah orang yang pernah eee mengenyam pendidikan di bangku SD, SMP, SMA, pasti istilah variabel teman-teman sudah ketahui ya, sudah sering dengarkan, utamanya dari guru matematika biasanya, ya. Jadi, variabel itu jika saya analogikan adalah seperti sebuah "wadah" ya, dalam tanda kutip, wadah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sesuatu, ya. Kalau saya analogikan, variabel itu adalah sebuah ember dan ember itu bisa kita gunakan untuk menyimpan air, ya. Dan air itu adalah nilai yang kita simpan ke dalam ember tadi. Nah, jadi itu sedikit gambaran mengenai variabel. Nah, secara lebih teorinya, ya, variabel itu sendiri adalah penamaan terhadap lokasi memori, ya. Jadi ini penamaan terhadap lokasi memori, ya. Jadi kita memberikan nama ke lokasi memori, dalam hal ini random access memory, untuk menyimpan nilai sementara, ya. Jadi sifatnya sementara, nilai sementara di dalamnya. Nah, kenapa disebut sebagai penamaan terhadap lokasi memori? Karena pada dasarnya sebenarnya nilai yang kita tugaskan masuk ke variabel itu nanti akan tersimpan di suatu lokasi memori tertentu, ya. Pada dasarnya sebenarnya bukan di nama variabel itu. Jadi nama variabel itu hanya adalah sebuah penamaan terhadap lokasi memori. Kenapa kita memerlukan penamaan terhadap lokasi memori?
Karena kita tidak mungkin mengingat semua alamat memori yang misalnya ya, kalau kita menggunakan alamat memori untuk menyimpan sesuatu secara langsung, kita tidak mungkin akan mengingat semua nilai-nilai yang kita simpan di dalam suatu alamat memori tersebut, ya. Itu akan mempersulit kita sebagai programmer. Nah, itulah tujuan dari penamaan variabel. Dengan adanya penamaan variabel ini, kita bisa lebih mudah untuk mengingat kembali di mana kita menyimpan suatu nilai yang telah kita simpan itu, ya. Anggaplah misalnya saya menyimpan sebuah nilai suhu, ya, suhu. Nah, nilai suhu itu saya simpan di sebuah alamat memori dengan nama variabel. Nama variabelnya adalah suhu. Nah, ketika saya ingin mengambil nilai itu, saya tinggal mencari variabel dengan nama suhu. Saya tidak perlu mencari daftar alamat memorinya. Nah, disitulah letak fungsi dari nama variabel ya atau variabel. Oke? Jadi ingat kembali variabel itu adalah wadah ya, tanda kutip untuk menyimpan sebuah nilai sementara ya. Kenapa dikatakan sementara? Sebentar saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Nah, sifat variabel yang pertama adalah ini saya ganti dulu ya. Nah, sifat variabel yang pertama adalah nilai yang disimpan dalam variabel itu dapat diubah selama eksekusi program. Jadi misalnya di awal saya memiliki sebuah variabel yang namanya suhu tadi. Awalnya saya isi dengan dari sensor misalnya ya. Saya isi dengan nilai 36. Nah, kemudian di pertengahan program nilai ini berubah menjadi saya tambah 2 menjadi 40, kemudian disimpan di variabel yang sama. Nah, jadi nilai terakhir tadi yang disimpan itulah yang akan disimpan oleh variabel ini. Jadi inilah itu yang dimaksud sebagai nilai yang disimpan dalam variabel itu dapat diubah selama eksekusi program di nilai sementara ya, sementara karena tersimpan di situ tadi di random access memory. Kemudian yang kedua, variabel hanyalah sebuah nama yang diberikan ke lokasi memori. Ini tadi sudah saya jelaskan. Semua operasi yang dilakukan pada variabel akan memberikan efek kepada lokasi memori. Ya. Jadi lokasi memorinya, bukan ke nama variabelnya. Jadi variabel itu hanya sebuah penamaan terhadap lokasi memori. Nah, itu yang perlu teman-teman. Kemudian yang ketiga, dalam bahasa pemrograman C++, sebuah variabel harus dideklarasikan. Nah, ini harus dicatat ya. Harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Sebentar, saya akan berikan contohnya. Kemudian kita masuk ke syarat penamaan variabel. Jadi penamaan variabel itu pemilihan nama sebuah variabel itu tidak boleh sembarangan. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi nama variabel dapat terdiri atas satu atau beberapa karakter yang terdiri atas angka, huruf, simbol dolar atau garis bawah, ya. Namun, sebuah variabel tidak boleh diawali dengan angka, ya. Tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diperbolehkan untuk menggunakan simbol-simbol tertentu dalam nama variabel seperti tanda tanya, tanda seru, dan seterusnya, ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, variabel hanya terdiri dari satu kata, tidak boleh lebih dari satu kata, ya. Dengan kata lain, tidak boleh mengandung spasi. Ya, jadi sebuah variabel tidak boleh terdiri atas dua kata. Lalu bagaimana jika kita ingin misalnya ya suhu ruangan? Berarti solusinya adalah menyambung atau memberikan underscore atau garis bawah tadi ya. Kemudian yang kelima, bersifat case sensitif. Jadi nama variabel, misalnya saya punya variabel A besar ya, itu dianggap berbeda dengan variabel A tapi huruf kecil ini ya. Ini adalah tidak sama. Kemudian yang keenam, tidak boleh mengandung keyword. Nah, apa itu keyword? Keyword itu adalah kata-kata tertentu atau kata kunci tertentu yang sudah diterapkan digunakan pada C++ seperti integer, float, char, private, class, struct, apalagi ya.
if, dan seterusnya. Karena ini sebenarnya dibahas di dalam materi teknik kompilasi. Jadi intinya kita tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang sudah eh, digunakan pada C++ yang sudah didefinisikan oleh C++ ini, compiler ini. Ya, sebentar saya berikan contoh juga. Kemudian yang ketujuh, ya, panjang variabel tidak dibatasi. Dan yang kedelapan, sebaiknya, ya, ini hanya saran saja, sebaiknya variabel itu merepresentasikan data yang ditampungnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menampung data suhu, ya beri nama variabelnya yang berkaitan dengan suhu. Jangan beri nama variabel dengan nama ukuran baju, ya, karena pasti akan membuat berpotensi besar akan untuk membingungkan kita sendiri sebagai programmer dan tentunya nanti akan berpotensi mengakibatkan kesalahan pemrosesan data karena kita memanggil variabel yang benar tapi datanya salah atau datanya benar tapi variabelnya salah. Ya. Nah, ini contoh-contoh nama variabel yang benar di sebelah kiri. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ya. Ini berbeda, tapi ini benar ya. Ini benar. Ini pakai angka, tapi di tengah, bukan di awal. Jadi ini benar. Kemudian ini ada dua kata sebenarnya, tapi karena dihubungkan dengan underscore, jadi dianggap satu kata. Sehingga ini benar. Kemudian ini salah. Kenapa? Karena diawali dengan angka. Ini pun diawali dengan angka. Ini mengandung simbol ini, jadi salah. Kemudian ini mengandung simbol ini jadi salah. Kemudian ini mengandung spasi, jadi ini salah. Dan ini mengandung keyword, ya. Oke, jadi salah. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel? Nah, cara mendeklarasikan sebuah variabel ada dua cara, ya. Eh, ada dua cara. Yang pertama adalah sintaksnya seperti ini, ya. Sintaks yang pertama, tipe data, nama variabel, titik koma. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi, tipe data ini adalah tipe data dari variabel yang akan menampung suatu nilai. Kemudian, nama variabel ini kita berikan nama dengan nama variabel yang kita inginkan. Oh ya, untuk teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu tipe data, bisa melihat materi tipe data mengenai integer, char misalnya, kemudian float, ya, kemudian apalagi ball. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga di web Coding, jadi silakan teman-teman cari di sana. Oke, ini sekarang saya beri contoh misalnya integer usia, titik koma. Jadi usia ini adalah nama variabelnya dan integer ini adalah tipe datanya. Di mana variabel usia ini hanya dapat menampung nilai dengan tipe data integer. Itu maksudnya, ya. Nah, titik koma ini sendiri adalah akhir baris dari perintah. Jadi setiap akhir baris perintah atau akhir dari statement uh, itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya. Kenapa harus diakhiri dengan titik koma? Karena sintaksnya sudah seperti itu. Kalau ingin alasan yang lebih jelas, lebih ilmiahnya lagi, karena compiler itu titik koma dianggap sebagai akhir dari sebuah baris perintah. Ya. Jadi ini dibahas di teknik kompilasi. Oke? Jadi jika ingin memahami lebih dalam mengenai sintaks, bagaimana sintaks sebuah bahasa pemrograman terbentuk, silakan mempelajari materi mengenai teknik kompilasi. Ya. Oke, kemudian sintaks yang kedua, ini adalah cara yang kedua. Ada tipe data, nama variabel pertama, koma, nama variabel kedua, koma, nama variabel 3, titik, koma. Nah, ini adalah tipe data yang akan digunakan. Tipe data ini berlaku untuk tiga variabel ini, variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Ya. Jadi variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 itu memiliki tipe data yang sama sesuai dengan yang kita isikan di bagian tipe data. Jadi tipe data dari variabel pertama, kedua, dan ketiga yang akan menampung satu nilai. Ya, kemudian ini ya, ingat
tiap variabel ini dipisahkan dengan koma. Mungkin ada yang bertanya, jika misalnya saya ingin mendeklarasikan 5 variabel sekaligus, apakah bisa? Ya bisa, tinggal tambahkan koma, nama variabel 4, koma, nama variabel 5, titik koma. Seperti itu. Oke, ya. Saya beralih saja ke program ya. Jadi, kita coba mendeklarasikan sebuah variabel. Kita menggunakan cara yang pertama dulu, integer a, titik koma. Nah, ini adalah pendeklarasian variabel, nama variabelnya adalah a, tipe datanya adalah integer. Nah, setelah kita deklarasikan, kita dapat menginisialisasikan nilai ke dalam variabel a. Misalnya a sama dengan 10, titik koma. Kemudian kita coba tampilkan cout a, ya, atau seperti ini, isi variabel a, ya, a, ya. Oke, apa yang keliru pemirsa? Out. Kita coba run, kita lihat. Jadi ini adalah sintaks yang pertama tadi ya. Jadi ini adalah tipe datanya, ini adalah nama variabel, dan ini titik koma. Oke? Jadi ini adalah metode pendeklarasian yang pertama. Oke, maaf ini agak lambat. Soalnya laptopnya laptop murah. Oke. Jadi variabel a ini bisa kita gunakan karena kita sudah mendeklarasikannya di bagian atas ini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat a sama dengan, oh ini lupa kasih sama dengan a. Ini. Ya. Jadi kita bisa menggunakan variabel a karena kita sudah mendeklarasikannya. Kalau saya hapus, nah ini muncul kan? Ini muncul a sama dengan 10. Nah, kalau saya hapus, pasti error. Kenapa error? Nah, ini. Kita bisa lihat di sini pesan errornya, error A was not declared in this scope. Ya, baris ke-7. Nah, ini katanya tidak pernah dideklarasikan. Makanya kita tidak bisa menggunakan A sebagai sebuah variabel sehingga kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini cout ini adalah perintah untuk menampilkan ya, mencetak string ini ke layar ya. Ini dianggap string karena diapit oleh dua tanda petik. Kemudian ini adalah variabel. Kalau saya berikan tanda petik, maka ini dianggap string juga. Maka yang tampil adalah isi. Ini isi variabel A sama dengan A, bukan isi dari variabel A. Kenapa? Karena ini dianggap string. Nah, seperti ini. Jadi, variabel itu tidak boleh diapit oleh dua string ini. Jadi, seperti ini. Nah, bagaimana penamaan variabel yang salah? Yang benar misalnya ya. Misalnya usia. Ya, usia. Oh, ini salah pasti karena A kita tidak ini. Ini ya. Nah, ini salah karena kita tidak pernah mendeklarasikan variabel A. Ini usia. Nah, hanya 10 misalnya ya. Oh, tunggu, ada yang salah pemirsa? Oh ya, ini belum ubah. Usia. Nah, ini bingung. Kemudian ini benar ya. Kita coba berikan angka misalnya I kita ganti dengan 1. Apakah benar? Benar, seharusnya benar ya, karena sesuai syarat tadi. Tapi kalau di depannya kita isi angka, misalnya, ini pasti error. Nah, aturannya, sebuah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya di sini usia anak, ya. Ini juga usia anak. Di sini usia anak. Pasti error nih. Kenapa? Karena sebuah variabel tidak boleh terdiri atas dua kata.
Jadi harus digabung. Solusinya adalah memberikan garis bawah misalnya, ya, atau menggabung. Seperti ini akan dianggap benar. Nah, kemudian kalau kita menggunakan keyword sebagai variabel, nama variabel, misalnya integer. Nah, ini pasti salah karena integer adalah sebuah keyword. Jadi yang termasuk keyword di sini adalah include, kemudian apalagi for, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan keyword. Sehingga ketika saya menggunakan ini sebagai sebuah variabel, itu pasti salah. Ya, error. Karena kita memberikan nama variabel dengan nama yang sama dengan keyword yang ada pada si plus plus. Jadi tidak boleh. Ya. Oke, teman-teman, paham sampai di situ ya. Kemudian kita kembali ke sintaks yang kedua. Nah, ini adalah model yang kedua. Modelnya adalah kita mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dengan tipe data yang sama. Sekarang kita coba, misalnya ini ya, si anak, dia ayah, nah, atau ini saja, biar pendek nih. Nilai A, nilai B, nilai C. Ya, oke. Kita langsung saja ya, biar nggak lama. Jadi kalau saya ingin tampilkan nilai A, ya, ini nilai A, nilai B, nilai C. Nah, kita sekarang coba isi nilai A sama dengan 100. Ya. Oke, nilai B sama dengan 90. Nilai C sama dengan 80. Sekarang kita coba tampilkan, kita eksekusi. Nah, ini benar ya. Ini benar. Seperti ini. Oke. Kenapa kita bisa menggunakan nilai A, B, C? Karena kita sudah mendeklarasikannya di atas. Oke. Kalau kita tidak pernah mendeklarasikannya, misalnya C ini kita hapus, kemudian kita jalankan, nah pasti variabel nilai C akan error karena sekali lagi tidak pernah dideklarasikan. Jadi ingat, sebuah variabel itu bisa digunakan jika kita mendeklarasikan kita mendeklarasikannya terlebih dahulu. Ya. Oke, kembali ke slide ya. Jadi itu cara untuk mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus. Jadi ingat namanya dipisahkan dengan ini ya. Setiap nama variabel dipisahkan dengan koma. Oke. Kemudian semua variabel yang ada di sini dalam satu baris ini itu memiliki tipe data yang sama. Oke, kemudian masuk ke inisialisasi. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga inisialisasi. Ini tadi sudah kita lakukan juga. Jadi, sintaks untuk menginisialisasikan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel yaitu, kita terlebih dahulu mendeklarasikan variabelnya, kemudian kita menggunakan operator sama dengan, dan nilai yang akan kita masukkan. Kalau misalnya, sebuah variabel itu sudah dideklarasikan di sebelumnya, maka kita tidak perlu menggunakan ini, ya, jika sudah dideklarasikan. Tapi kalau belum, maka kita harus sekaligus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Kemudian untuk memasukkan nilai ke dalamnya, kita cukup menggunakan sama dengan, ditambahkan sama dengan, dan nilai yang akan kita tugaskan untuk masuk ke variabel tersebut. Ya, oke. Kemudian sintaks yang keempat, nah ini bisa juga seperti ini modelnya. Jadi kita menginisialisasikan nilai ke variabel pertama, dengan ini tipe datanya sama ya. Jadi di sini sintaks ini contohnya menggunakan dua variabel dan setiap variabel kita inisialisasikan sebuah nilai. Nah, itu bisa dilakukan sekaligus juga dalam satu statement, satu baris perintah, tapi setiap variabel dipisahkan dengan koma ya. Jadi tipe data nama variabel satu sama dengan nilai yang akan dimasukkan ke variabel ini, kemudian dipisahkan dengan koma variabel kedua dan nilai yang akan dimasukkan ke variabel tersebut.
Ingat, sama dengan. Ini adalah operator penugasan. Operator penugasan berarti kita ingin menugaskan nilai untuk masuk ke variabel tertentu. Itu maksudnya. Ya, oke. Kembali ke program. Nah, jika saya contohkan, ini kan tadi yang biasa nih, kita mendeklarasikan saja. Nah, ketika kita langsung untuk mengisi nilai itu, ini sintaks yang ketiga ya. Sintaks ketiga tadi itu contohnya seperti ini. Nilai A misalnya 100. Ya. Ini ketika kita eksekusi, ini benar. Karena memang benar ya, sintaksnya benar. Jadi tipe data, nama variabel sama dengan nilai. Sama dengan ini tadi. Tipe data, nama variabel sama dengan nilai. Oke? Data, nama variabel sama dengan nilai. Kemudian cara yang kedua, sintaks yang keempat adalah seperti ini. Contoh, langsung saya tulis yang lain saja ya. Nilai C, ini kita ubah jadi B, sama dengan 80, kemudian nilai C jadi 100. Nah, ini bisa kita modelnya seperti ini juga bisa. B, kemudian C. Ya. Nah, ini benar juga. Jadi nilai yang akan tampil adalah 180, 100. Tapi jika ingin hemat, ya gabung lagi yang di atas ini. Jadi ini tidak perlu dideklarasikan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tipe data, nama variabel 1 sama dengan nilai 1, nah, variabel 2 sama dengan nilai 2, seterusnya ya, hingga titik koma. Ya. Jadi sintaks yang keempat contohnya seperti ini. Jadi sehingga ketika kita mengisikan nilai itu bisa ditampilkan ketika kita memerintahkan perintah ini untuk menampilkan nilainya. Seperti ini. Kalau misalnya ini diubah jadi satu, ini satu, ini satu, ini error atau tidak? Jawabannya adalah error. Kenapa? Karena ingat, syarat penamaan variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Oke? Oke ya. Jadi itu pembahasan mengenai pendeklarasian dan penginisialisasian nilai ke dalam sebuah variabel. Ini contohnya tadi, ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin suatu variabel itu agar dapat digunakan harus dideklarasikan terlebih dahulu, ya. Cara mendeklarasikannya adalah dengan mengetikkan tipe datanya diikuti dengan nama variabel yang kita inginkan, ya. Kalau kita ingin sekaligus menginisialisasikan sebuah nilai, maka tulis tipe data, nama variabelnya, operator sama dengan, dan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Ingat, jika tipe datanya integer, maka nilai yang boleh kita masukkan adalah nilai yang bertipe integer. Tidak boleh yang integer itu bilangan bulat. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum paham tipe data, bisa membuka web Pak Coding. Di situ ada pembahasan mengenai tipe data lengkap. Jadi mungkin sedikit penjelasan saja ya. Integer itu tipe data bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu yang tidak pakai koma. Nah, sederhananya seperti itu. Contohnya 27, 1, 5, 10, minus 5, minus 10 itu bilangan bulat. Tapi kalau kita isikan misalnya 27,5, maka secara otomatis variabel usia yang bertipe integer ini hanya akan menyimpan nilai 27. Jadi dibulatkan ke bawah. Komanya dihilangkan. Nah, apa akibatnya kalau kita menggunakan tipe data yang salah, maka otomatis nilai yang akan kita hasilkan dari pemrosesannya itu tidak akurat ya, atau tidak benar. Kalau kita ingin menyimpan nilai yang pakai koma-koma tadi itu, maka ubah tipe datanya menjadi float atau double. Seperti ini. Pokoknya silakan teman-teman bacalah di web kami. Atau nanti di berikutnya saya akan coba untuk membuat video mengenai penjelasan tipe data dasar dalam C++. Oke, ya, jadi itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya contohkan sedikit sebelum saya akhiri. Misalnya 100,4. Jika saya run, nilai yang ditampilkan dari variabel A ini akan 100,4-nya hilang. Kenapa? Karena tipenya integer. Kemudian kita isikan dengan nilai float.
Jadi keliru. Jadi seharusnya seperti ini. Karena berbeda, kita deklarasikan sendiri, float, ya. Nah, kita run, maka maaf, ada yang keliru, integer nilai B, nilai C. Apa yang salah, pemirsa? Oh, ini tidak ada tikomanya, maaf. Nah, ketika kita run, nah yang tampil itu benar, kan? Karena kita menggunakan tipe data yang tepat untuk nilai yang akan kita tampung. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, kalau char gimana, Pak? Nah, ini char. Misalnya grade-nya A. Nah, kalau char harus diapit dengan ketik 1. Nah, kalau kita tampilkan, jadinya seperti ini. Oke? Apa yang terjadi kalau kita isi dengan nilai integer? Nah, apa yang terjadi? Maka yang tampil adalah aneh lainnya. Nah, oke. Jadi di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai tipe data ini. Tapi intinya teman-teman saya harap sudah bisa memahami mengenai bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel dan bagaimana mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dan bagaimana cara menginisialisasikan nilai ke dalam variabel yang sudah dideklarasikan tersebut. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya share ke teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau, bisa meninggalkan komentar di web coding.id ya. Jadi, teman-teman semoga bermanfaat apa yang kami jelaskan. Eee, Jika video ini teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya agar makin banyak teman-teman kita yang baru masuk ke dalam dunia pemrograman itu bisa lebih mudah untuk mempelajari, mengenai bahasa pemrograman ini, ya. Sampai jumpa, salam dari teman-teman pakcoding.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.